Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan bagaimana cara membuat halaman yang berbeda-beda dalam satu dokumen. Misalnya untuk halaman sampul, halaman judul, daftar isi itu akan menggunakan Romawi kecil seperti ini. 1, 2, 3 tapi menggunakan huruf Romawi yang lokasinya nanti akan berada di tengah bawah. Lalu ketika masuk di bab 1 akan menggunakan angka biasa yaitu 1, 2, 3 seperti biasa. Dan untuk lokasi halaman pertama di bab 1 nanti akan diletakkan di pojok kanan atas. Dan halaman kedua dan seterusnya akan diletakkan di tengah bawah. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa membuatnya dengan cara memanfaatkan fitur yang namanya section. Tadi di sini halaman sampul, halaman judul dan daftar isi akan menggunakan halaman Romawi kecil. Kita bisa melihat sectionnya dengan cara double klik di header seperti ini. Di sini belum ada section ya, teman-teman. Kita kan akan memperlakukan halaman sampul, halaman judul, dan daftar isi ini sama ya, alias kita akan sama-sama menggunakan Romawi kecil di tengah bawah. Jadi kita tidak perlu membuat section atau pemisah bagian-bagian di sini. Yang perlu kita buat adalah di bab 1 yang pendahuluan ini kita perlu dibuat section karena kita akan membuatnya berbeda dengan yang atas. Sini kan Romawi semua, jangan di bab 1 menggunakan angka biasa. Caranya adalah dengan seperti ini. Misal ya, kita membuat sebuah karya tulis. Biasanya saya sering menemui ketika membuat halaman berikutnya gitu. Misal bab 1 ini ditulis di halaman berikutnya aja. Nah, itu masih banyak yang manual yaitu dengan cara di enter seperti ini. Padahal cara ini kurang efisien ya. Ada cara yang lebih mudah dan bisa lebih dimanfaatkan yaitu dengan cara membuat section break gitu. Jadi di bab 1 ini kita klik di tengah, di belakang tulisan yang paling awal ya. Kita terus ke bagian layout sini ya, lalu breaks. Kita klik yang section breaks. Otomatis ini akan langsung terbawa ke halaman yang baru. Tidak perlu enter manual seperti itu. Nah, lalu kita coba cek nih. Nah, otomatis di sini sudah terbagi. Di sini ada section 1 dan ketika masuk bab 1 nanti ada section 2. Oke, lalu lanjut. Bagaimana cara bikin halaman? Mungkin sudah pada tahu ya, cara bikin halaman itu ya tinggal langsung ke page number aja. Betul, caranya seperti itu, seperti biasa. Kita ke bagian insert. Lalu di sini ada header and footer dan ada page number. Kalau misalnya tidak muncul, biasanya di sini. Kita klik bikin header dulu gitu. Langsung aja ya ke page number. Nah, lokasinya tadi mau di mana? Mau di tengah bawah ya untuk halaman sampul, judul, daftar isi. Pakai Romawi di tengah bawah. Oke. Kita misalnya tengah bawah, kita cari di sini yang bottom of page, yang nomor biasa 2 atau plain number 2. Kita pilih. Ini sama aja ya. Misalnya yang ini. Oke. Di halaman sampul sudah terbentuk nih. Di tengah bawah halaman 1, 2, 3 dan di sini bab 1 pendahuluan masih ngikut. Oke, terus gimana cara bedainnya? Nah, di halaman sampul ini kita klik angka satunya. Lalu kita membuat halaman yang berbeda. Kita pertama tekan dulu different first page untuk membedakan si halaman sampul ini untuk nanti tidak terlihat. Jadi misalnya untuk cover skripsi ya, itu kan biasanya tidak ada halamannya ya di halaman paling depan. Nah, itu gimana cara untuk menghilangkannya? Yaitu dengan mengklik ini. Di halaman sampulnya kita klik dulu, terus klik different first page. Otomatis ini udah hilang ya. Di halaman sampulnya udah hilang. Lalu di halaman judulnya masih ada 2 dan daftar isi juga masih ada 3. Oke. Lalu kita ke halaman judul aja langsung. Ini kan sudah ya. Kita tinggalin aja. Lanjut ke halaman judul.
Di halaman judul kita klik lagi halaman 2-nya. Lalu kita klik kanan di sini. Ada format page number. Nah, di number format kita baru pilih mau bentuk yang kayak gimana nih. Kita kan pakai Romawi kecil ya tadi, kayak gini. Oke. Nah, page numberingnya mau ngikutin section sebelumnya atau mau mulai lagi dari awal. Bisa juga gitu. Jadi misalnya untuk halaman sampul tadi tidak dihitung, ya kita bisa aja mulai dari 1. Tapi kalau misalnya masih mau dihitung, mau tetap dihitung, ya kita continue aja nggak apa-apa. Ini misal aku continue ya. Terus oke. Oke, di halaman sampul masih nggak ada nih. Sudah sesuai yang kita inginkan ya. Di halaman sampul nggak usah ada halamannya. Terus di halaman judul langsung mulai Romawi 2. Di halaman daftar isi Romawi 3. Di tengah bawah. Oke. 1 terpecahkan. Lanjut. Gimana caranya untuk di bab 1 pendahuluan? Kan kita akan menggunakan angka biasa ya. Dan di halaman pertama untuk bab 1-nya itu di pojok kanan atas, dan di halaman kedua dan seterusnya nanti akan di tengah bawah. Ini di sini nanti maunya di kanan atas, dan di halaman selanjutnya misal seperti ini ya, nanti mau ditaruh di tengah bawah. Caranya gimana? Ya, pertama kita ke bagian tengah ini lagi ya, ke halaman yang sudah terbentuk tadi di awal, kita klik aja. Lalu yang kita lakukan adalah mencentang ini, different first page-nya kita centang. Lalu link to previews-nya juga kita matikan. Ini kan otomatis sudah nyala ya kayak gini. Dimatiin dulu. Lalu barulah kita bisa membuat header baru gitu. Membuat page number baru. Ini di sini ya langsung aja. Di sini kan otomatis terbuka ya header and footer-nya. Kita buat page number lagi. Di bagian top of page. Atau kalau misalnya di sini belum muncul ya. Misalnya kalian nggak sengaja keklik gitu. Ya kita double klik di atas aja. Nanti ada header and footer kayak gini. Lalu kita ke page number. Tadi lokasinya mau di pojok kanan atas. Kita buat yang top of page yang nomor biasa 3. Jadi di sebelah kanan atas. Kayak gini. Oke. Nah, bawahnya masih kosong nih. Malah masih ngikutin yang tadi gitu ya. Gak apa-apa. Nah, ini caranya gimana? Kita tinggal klik aja di sini. Di angka 4-nya. Kita matiin nih link to previews-nya, dimatiin lagi. Nah, sudah mati ya. Terus kita klik kanan di angka 4-nya. Diklik dulu terus klik kanan. Format page number. Kita mulai start at 1. Jadi di halaman bab 1 pendahuluan ini akan mulai dari angka 1 lagi. Oke. Benar ya. Jadi dari awal ini kosong, terus ini halaman 2 Romawi, halaman 3 Romawi, dan di bab 1 jadi mulai dari angka 1. Oke, seperti itu. Terus nanti kita kepengen nih di halaman awal kan di pojok kanan atas, di halaman berikutnya mau di bawahnya. Nah, biasanya kalau tadi udah diikutin dengan benar, dia otomatis langsung terbentuk di bawahnya. Udah benar kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada yang kelewat, bisa juga. Misalnya ini hilang ya. Misalnya ini menghilang gitu. Ya kita tinggal buat aja page number, bottom of page, tengah. Kayak gitu. Otomatis sudah terbentuk. Oke. Oh, ini jadi muncul ya. Nah, emang kadang-kadang tuh trikinya kayak gitu ya. Jadi kita memang harus ngecek terus. Kadang ada yang tiba-tiba muncul gitu. Ya kita tinggal buat aja. Yang ini misalnya kita nggak perlu ya. Mau dihapus, ya dihapus aja. Nggak akan ngaruh harusnya. Sini kosong, di sini mulai dari halaman 2, halaman 3 di tengah, bab 1 halaman awal di pojok kanan atas,
lalu selanjutnya di tengah bawah gitu. Nanti kalau misalnya mau lanjut ke bab 2, ke bab 3, ya kita pakai section lagi. Misal seperti ini ya. Kita langsung aja ke layout, terus break, section break. Biasanya langsung otomatis. Nah, ini otomatisnya masih salah nih. Jadi di sini mulainya angka 1 lagi. Padahal kita maunya lanjutkan dari halaman 2, ya berarti misal di sini lanjut ke halaman 3. Tinggal klik aja. Terus format page number. Nah, kita tinggal klik ini aja, continue from previous section. Oke. Jadi dia otomatis lanjut di sini 2, di sini 3. Terus ketika kita lanjut lagi untuk halaman berikutnya, setelah kita sudah nulis banyak ya. Nah, ini sudah halaman berikutnya, dia otomatis langsung kembali ke bawah lagi. Jadi di halaman awal bab 2 akan di pojok kanan atas, halaman berikutnya di tengah. Gitu. Semoga membantu, semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.